Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan sahur. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang keutamaan sahur. Keutamaan orang yang bersahur tersebut, yang pertama adalah menambah kekuatan dalam berpuasa. Sahur memberikan energi untuk menjalani ibadah puasa dengan lebih baik. Makanya di situ kita diusahakan bersahur terlebih dahulu kalau ingin berpuasa. Agar supaya apa di situ? Menambah kekuatan dalam berpuasa. Karena kita akan menjalani puasa selama 1 hari. Makanya di situ kita senantiasa bersahur terlebih dahulu. Agar supaya tubuh kita, jiwa dan juga raga kita tetap sehat dan juga tetap kuat di dalam menjalani atau menunaikan ibadah puasa. Makanya di situ kita senantiasa bersahur terlebih dahulu. Sehingga apa di situ? Tubuh tetap kuat dalam beraktivitas sepanjang hari. Makanya di situ ada sebagian orang yang melakukan ibadah puasa. Di samping melakukan ibadah puasa, dia senantiasa bekerja setiap harinya. Oleh sebab itu, makanya sebelum berpuasa, sebelum bekerja, sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, pas bersamaan dengan puasa tersebut, kita senantiasa terlebih dahulu menyiapkan kekuatan fisik ataupun kekuatan rohani kita. Makanya di situ kita senantiasa bersahur terlebih dahulu. Itulah keutamaan sahur. Yang pertama, menambah kekuatan dalam berpuasa. Yang kedua di situ keutamaan sahur, yang kedua meringankan rasa lapar dan haus. Makan sahur membantu menahan rasa lapar dan haus lebih lama sehingga puasa terasa lebih ringan. Artinya di situ orang yang senantiasa bersahur di situ bisa menjadi perantara membantu menahan rasa lapar dan haus lebih lama. Karena di situ kita senantiasa mempersiapkan terlebih dahulu kekuatan-kekuatan kita
untuk melaksanakan ibadah puasa selama sehari dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya pas bersamaan kita melaksanakan ibadah puasa. Makanya di situ kita senantiasa bersahur terlebih dahulu agar supaya meringankan rasa lapar dan haus. Makanya di situ kita senantiasa jangan meninggalkan sahur terlebih dahulu jikalau ingin beribadah atau menunaikan ibadah puasa. Yang selanjutnya di situ keutamaan sahur. Yang selanjutnya yang nomor 3, membantu dalam ibadah. Dengan sahur, seseorang lebih semangat menjalankan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir tanpa terganggu rasa lemas atau malas. Artinya di situ dengan kita sudah mengumpulkan atau mempersiapkan energi terlebih dahulu, kita senantiasa lebih semangat lagi di dalam melaksanakan ibadah. Ibadah yang kita jalankan di situ termasuk di dalamnya adalah sholat, baik sholat yang 5 waktu yang bersifat wajib ataupun bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Makanya di situ lebih kita berenergi melaksanakan ibadah jikalau senantiasa kita melakukan atau melaksanakan sahur terlebih dahulu. Selain sholat, kita senantiasa bersemangat dalam menjalankan ibadah, yaitu membaca Al-Quran. Dengan semangat dan juga kekuatan kita dengan dibantu oleh melakukan sahur, maka kita dengan membaca Al-Quran juga semakin baik dan juga semakin kuat dalam menjalankan ibadah. Dan juga selain membaca Al-Quran, kita senantiasa semangat menjalankan ibadah seperti berzikir tanpa terganggu rasa lemas atau malas. Jadi biasanya di situ dengan kita menjalankan sahur terlebih dahulu, bersahur terlebih dahulu, kita berzikir semangat dan juga semangat di dalam berzikir tanpa terganggu rasa malas ataupun terganggu rasa lemas. Artinya kita senantiasa lebih kuat jikalau misalkan kita melaksanakan ibadah sahur. Makanya di situ keutamaan orang yang melakukan sahur terlebih dahulu, kita senantiasa di situ sahur yang kita jalankan. Setelah sahur kita senantiasa menambah ibadah yang lain seperti di dalamnya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan sebaik mungkin ketika ibadah puasa kita jalankan atau tunaikan. Salah satu contohnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil asharihum yastaghfirun. Artinya, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ setelah kita melakukan sahur, kita senantiasa di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan juga memanjatkan doa-doa yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan sahur, kita senantiasa menambah ibadah-ibadah yang lain seperti berzikir dan juga membaca Al-Quran dan juga sholat malam. Makanya banyak sekali keutamaan orang yang melaksanakan sahur tersebut. Yang ketiga di situ membantu dalam ibadah. Yang keempat di situ waktu mustajab untuk berdoa. Waktu sahur termasuk dalam waktu sahur, yaitu saat Allah mengabulkan doa hambanya yang beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ sebelum atau sesudah kita melaksanakan sahur. Karena pada saat itu kita bisa memanjatkan doa dan kita bisa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saat-saat yang sangat tepat yang kita bisa panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ keutamaan orang yang melakukan sahur tersebut mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita melaksanakan sahur tersebut, kita juga mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersahur dan kita senantiasa bersahur juga karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ kita jangan pernah meninggalkan sahur terlebih dahulu jikalau ingin melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya di situ berkaitan dengan melaksanakan ibadah sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, as-sahur aklatum barakatun fala tad'uhu walau ayyajra'ah ahadukum jar'atan mimma infa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Artinya bersahur itu adalah suatu keberkahan. Maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur atau makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita senantiasa jangan sedikit pun meninggalkan sahur walaupun sahur tersebut hanya seteguk air. Karena di dalam bersahur di situ terdapat keberkahan yang kita bisa dapatkan. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang melaksanakan sahur atau bersahur atau makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Makanya di situ kalau tidak menemukan makanan sedikit pun, makanya bersahurlah meskipun hanya ada seteguk air. Keutamaan orang yang bersahur tersebut yang nomor 6,
pembeda dengan puasa ahlul kitab. Jadi perbedaan puasa orang muslim dengan puasa ahlul kitab di situ ada pada sahurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Fadalu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari." Artinya sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa yang kita lakukan, perbedaan puasa yang kita lakukan dengan puasa ahlul kitab di situ terletak pada makan sahurnya. Makanya di situ kita senantiasa jangan pernah meninggalkan sahur walaupun hanya ada seteguk air. Berkaitan dengan sahur tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, "Man aradah ayyasuma falyatasahhar bisyai'in." Barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Makanya banyak sekali keutamaan kita yang kita bisa dapatkan jikalau kita melaksanakan atau melakukan sahur tersebut. Bahwasanya yang perlu saya jelaskan lagi, tekankan di sini, ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan atau keutamaan orang yang melaksanakan sahur. Yang pertama, menambah kekuatan dalam berpuasa. Yang kedua, meringankan rasa lapar dan haus. Yang ketiga, membantu dalam ibadah. Yang keempat, waktu mustajab untuk berdoa. Yang kelima, di situ mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, pembeda dengan puasa ahlul kitab. Yang ketujuh, mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Itulah tujuh keutamaan orang yang senantiasa melaksanakan sahur. Makanya di situ kita senantiasa bersahur terlebih dahulu kalau ingin melaksanakan ibadah puasa. Saya ingin membaca lagi tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sahur. Keutamaan sahur yaitu waktu yang mustajab membaca doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kullah lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiru yaqulu may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'atiyahu may yastaghfirni faghfir lahu." Artinya Rabb kita Tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya di situ kita senantiasa pada saat sepertiga malam di situ waktu yang tepat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat sepertiga malam di situ, itulah waktu yang tepat kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bisa melaksanakan sahur atau kita bisa menambah aktivitas-aktivitas yang lain yang berkaitan dengan ibadah. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.